sampai 2 tahun. Kemungkinan ini kondisi jadi gini sahabat bonsai ya, kita itu sebagai petani bonsai itu nanti akan suplai para pedagang-pedagang ya. Yang paling enak itu kalau di bonsai itu jelasnya petani. Dan untuk program ya, program membentuk bahan bonsai yang paling awal itu bagus enggaknya itu memang dari petani. Dan sekarang kita coba cek lahan Seng Simbur yang ada beberapa pohon, sekitar di sini nggak sampai 200-an pohon, cuma lahan sedikit tapi di sini tanahnya agak rapet. Jadi kita cek sekarang gimana kondisinya setelah hujan yang tahun kemarin ketemu sama hujan sekarang, nggak sampai 1 tahun ya, gimana mulai dari sebatang rokok dan saat ini ada di sini. Nah ini sangat banyak sekali, ini sudah full banget, tapi ini kan banyak durinya jadi agak susah kalau rapet kayak gini, bersihinnya yang agak susah. Jadi mending kalau tanam lagi ini agak jarang aja atau dipagar aja karena banyak duri. Kalau sancang sih oke-oke aja. Ada banyak di sini dan rata-rata besarnya sudah sebaterai. Kalau yang pinggiran ini yang super mikro. Nah, ini yang super mikro ya. Besarnya sudah rata-rata sekian. Ini usia berapa ya? Ini usia 7 bulanan lah. 7 bulanan, nah kayak gini semua. Ini belum terprogram dan sebentar lagi untuk bulan-bulan depan ini sudah siap cangkok. Nah di sini ada yang lebih jelas lagi. Nah sini sudah segede baterai semua. Ini mulai dari segini loh. Untuk tanam awal mulai dari segini, dan untuk 7 bulan sudah segini. Enggak nyampe 7 bulan, sekitar 5-6 bulan lah. Dan masih banyak lagi yang sebelah sana. Ini yang makro semua. Untuk yang ini makro ya. Kalau kita mau lihat batangnya, batang bawah, kita cek yang sebelah sini aja. Kalau untuk masuk ke tengah kayaknya ini terhalang sama duri ini. Durinya mantap boy. Ini sudah seperti ini kondisi bawahnya. Untuk tangan-tangan ini sudah ada, ini masih kurang besar ini. Nah ini untuk calon small nantinya. Untuk waktu yang relatif singkat ini lumayan cepat ya perkembangannya. Segini lebih besar dari baterai, ini 7 bulan, 6-7 bulan, 5-6-7 sudah segini. Ini target kita adalah small dan kayaknya ini 2 tahun lagi, bukan 2 tahun lagi sih, tahun depan tepatnya tanam. Mulai dari awal itu 2 tahunan sudah bisa panen untuk bahan. Kemudian untuk ngebentuk pasti butuh waktu sekitar 2 tahunan lagi, tangan-tangan sudah mulai ada. Ini kalau dibuang sayang, ini pasti nanti akan dicangkok lagi, makanya ini dibersihin dulu rumputnya. Jadi banyak ya. Untuk cek yang sebelah sini boleh, tapi untuk pohon biasanya ya gitu, pertumbuhannya nggak mungkin sama. Ada yang besar juga ada yang kecil, walaupun tanamnya waktunya sama bersamaan, tapi untuk ukuran pohon tergantung kesuburan pohon masing-masing. Nah ini tapi rata-rata sama ya, ada yang kecilan juga. Nah, ini perbandingan jari saya untuk usia 6 bulan sudah segini. Dan untuk teman-teman yang juga sehobi dan mau budidaya, itu sebenarnya kalau ada pekarangan nganggur itu lebih enak. Kalaupun kita nanti bisa sewa dan harganya itu murah, bisa ditanami seperti ini. Ini akan menambah menambah dompet kita, juga menambah uang untuk dapur kita supaya tetap ngumpul. Jadi nggak ada ruginya, kecuali memang nggak ngerti di bonsai
itu sangat kesulitan. Biasanya tanggapan orang warga sekitar itu, wah buat apa ya, tanam apa ya, tapi kan mereka nggak tahu. Cuma yang tahu itu kita yang sehobi pastinya, masuknya kemana, jualnya kemana, dan prosesnya gimana itu kita aja yang tahu, yang sehobi. Kalau nggak tahu pastinya. Jadi kalau untuk ini kan yang di lahan ini ada sekitar 100 pohonan untuk seng simbur yang makro aja. Kalau yang kecil beda lagi, nggak kita hitung. Dan ini kalau kita cangkok dari 100 pohon ini bisa menghasilkan, kalau 1000 bisa 1000 cangkokan, karena mulai segini ini sudah bisa kita cangkok. Ini awalnya dulu segini-gini semua, awal tanam segini, paling gede segini lah, paling gede ya, paling gede segini. Jadi untuk misal ini kan panjang, mulai dari bawah ini bisa cangkok 1 2 3 4 5. Untuk satu apa ya namanya salonjor iki bisa tadi 5 lur. Tapi enak, misal proses banyak itu enak, sekalian tanam banyak daripada tanam 1 atau 2 pohon. Kalau buat bisnis itu memang harus banyak, skala besar, kita nggak rugi. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita mau tanam ya, tanam daripada 5 pohon dibandingkan 50 pohon, kita milih yang 50 pohon. Misal kita panen itu duitnya cukup lah buat ngasipin dapur. Yuk kita ke sana dulu. Sebenarnya untuk para pemula ya yang mau budidaya itu nggak rugi, asalkan kita tahu pasarnya. Dan kita jangan mikir yang namanya nanti pohon jenis ini laku apa enggak ya, nanti kita rugi apa enggak ya. Jelasnya enggak rugi, yang penting kita tanam. Nanti suatu saat itu namanya bonsai itu perputaran. Kadang yang saat ini kimeng rame, terus bulan depan atau tahun depan sancang rame, santigi rame, jadi perputaran. Tiap pohon itu enggak ada matinya kalau di bonsai. Dan untuk harga itu tergantung kualitas. Nah ini juga ada kimeng. Ini waktunya dilepas sudah. Ini cuma pakai raffia awalnya. Nah, ini sudah nyatu, waktunya lepas. Sebenarnya kalau mau bikin gabungan seperti ini ya, itu baiknya pakai yang namanya apa ya, karet ban motor itu, karet tali itu lebih bagus dan enggak apa ya, enggak menyebabkan luka yang cukup dalam. Kemudian lebih bagus juga hasilnya tentunya. Nah seperti ini ya, kalau kita mau bikin bogel, akar sulur yang dari atas ini baiknya kita bersihin. Nah biar ya fokus sama yang di bawah. Nah ini untuk sementara ini bikin badannya dulu biar bengkaknya bagus. Nah untuk yang cangkok pecah kulit atau kambium aja, ini enggak dikupas semua, jadinya seperti ini, lebih cepat lagi. Jadi bawah langsung ngebonggol dia. Ini kupas sini, kupas sini, kupas sini dulunya, jadinya langsung bengkak. Ini kalau buat small medium enak nantinya. Berkebun itu nggak susah ya, asal ngerti caranya dan ngerti pasarnya. Yang jelas nggak rugi lah untuk tanam pohon itu. Kalau untuk seng simbur ini biasanya dalam jangka waktu dari tanam itu sekitar 2-3 tahun itu sudah bisa panen. Kalau panen ukuran small itu lebih cepat lagi. Nah jadi gini ya, untuk budidaya itu gini kawan-kawan, kita biasanya menerapkan yang namanya apa ya, estafet. Jadi 3 jangka. Misalkan kita tanam ada 3 jangka, pendek, menengah, panjang. Ini jaraknya seperti ini. Nah ini jaraknya.
Jadi seperti ini kan ada 3 urutan, sini, sini, sama sini. Ini ada 3 jangka ya, panjang, menengah, pendek. Jadi untuk jarak seperti ini, untuk jangka pendeknya, ini yang paling tengah kita panen duluan nantinya. Ini yang namanya penjarangan, dan ini biarin lebih besar lagi. Kalau ini nggak ada kan pertumbuhannya lebih bagus lagi di sini. Jadi nantinya ini yang dipanen kedua, lebih jarang lagi jaraknya. Jadi ada 3 jangka, jangka menengah, pendek, dan panjang. Kalau panjang semua kita nunggunya lama. Kalau ada pendek, menengah, panjang, kita bisa panen 3 kali. Ini rencana mau saya panen sekitar setahun lagi. Untuk panen awal ini sudah bisa. Sekalian penjarangan yang di sini kita cangkok-cangkok juga. Tapi untuk pencangkokan ini bulan depan sudah mulai bisa dicangkok ini. Jadi apa ya? Kita harus estafet. Ada yang dipanen, ada yang ditanam, ada yang kecil, besar, 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 besar gitu. Jadi nanti panennya bisa berurutan. Jadi stoknya nggak habis-habis kawan-kawan. Nah, untuk kalau yang mau lihat sajang, di sini juga ada. Ayo. Nah, contoh kayak gini ya. Kalau sanjang seperti ini dengan besar sekian, ini nggak nyampe 2 tahun. Kemungkinan ini kurang lebihnya antara 1,5 tahun lah sudah bisa kayak gini. Ya bayangin aja kalau kita punya 500 pohon kayak gini, ini duit, bukan daun ya, bukan kertas. Yang jelas jadi duit. Yang jelas kita kalau mau jual borongan nantinya ya, jual borongan misal per 10 pohon, per 50 pohon, itu lebih asik lagi. Jadi sasaran kita untuk para petani itu bukan kolektor. Lebih enak itu kita sasaran pedagang. Untuk pedagang bisa ke kolektor, jadi bisa sama-sama jalan. Nah, gitu intinya para petani bonsai. Untuk pemula ya yang mau belajar, bisa ikuti saran saya. Kalau untuk yang mau, kalau yang nggak mau nggak masalah, saya mau berbagi sama yang berminat aja. Jadi seperti itu ya teman-teman sahabat bonsai. Nah, semoga bermanfaat konten saya kali ini, dan selanjutnya silakan kalau mau ada yang request tentang bonsai seperti apa, konten yang seperti apa, monggo silakan, bebas aja. Yuk, salam bonsai mania.